Gak sanggup bayar pinjol EAC Cash, inilah resiko-resiko yang akan kalian hadapi. Nah, jadi buat kalian semua nih nasabah pinjaman online EAC Cash ya, atau kalian nasabah Galbay EAC Cash, kan wajib sekali simak video ini. Dan mohon untuk jangan di skip-skip. Kenapa? Supaya kalian mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Karena di video kali ini saya akan membahas yaitu resiko-resiko Galbay atau Galbay di pinjol EAC Cash. Tidak semua orang mengetahui ya resiko Galbay atau Galbay di pinjol EAC Cash itu seperti apa. Apa sama resikonya seperti Galbay atau Galbay di pinjol laku-laku atau kredivo. Nah, jadi kalau kalian mau tahu ya apa resiko yang akan kita hadapi kalau kita tidak bisa membayar pinjaman kita di pinjol EAC Cash, kalian simak saja video ini. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, jadi untuk pertama di sini saya tidak akan nge-share resikonya saja ya, tapi di sini saya akan kasih solusinya dan saya akan kasih tips dan triknya supaya kalian bisa tenang dan supaya kalian bisa aman. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi di sini saya mengajarkan buat kalian yang tidak punya uang, ekonomi kan sedang turun drastis dan lain-lain, sehingga kalian tidak mampu bayar pinjaman kalian di pinjol EAC Cash ini. Intinya kalian Galbay ini bukan keinginan kalian sendiri, tapi keadaan kalian memaksa untuk kalian Galbay atau Galbay di pinjol EAC Cash ini. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke resikonya. Nah, jadi untuk resiko yang pertama sudah jelas ya, kan pasti diteror oleh DC EAC Cash ini. Entah itu lewat WA, lewat telepon, bahkan lewat email. Yang terornya ini ya sehari bisa 200 telepon atau 300 SMS. Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kalian ya. Jadi di sini saya kasih saran ya supaya kalian bisa aman dan kalian bisa tenang. Kalian ganti saja kartu HP kalian, kalian ganti WA kalian. Kenapa? Supaya kalian tidak kena mental, supaya kalian tidak ketakutan. Bang, saya takut mengganti kartu HP saya. Saya takut dibawa ke jalur hukum dengan alasan pembawa kabur uang perusahaan. Nah, kalau kalian diancam seperti itu oleh DC EAC Cash ya, kalian nggak usah takut, kan nggak usah panik. Sebenarnya ancaman itu bertujuan supaya kalian tidak mengganti kartu HP kalian, supaya kalian tidak mengganti WA kalian. Dan alhasil DC EAC Cash ini bisa meneror kalian secara terus-menerus. Jadi kalian ganti saja kartu HP kalian, kalian ganti WA kalian. Nah, itu untuk resiko yang pertama dan itu untuk tipsnya. Nah, ada lagi tips satu lagi ya, yaitu kan hindari membaca pesan dari DC EAC Cash ini. Itu sangat penting sekali ya. Kenapa itu sangat penting sekali? Karena nantinya kalau kalian membaca pesan dari DC EAC Cash ini itu berakibat fatal. Intinya kalian hindari saja membaca pesan dari DC EAC Cash ini. Kalian enggak usah baca. Nah, itu untuk yang pertama dan itu untuk tips dan triknya. Nah, dan untuk resiko yang kedua, apa kita akan datangi DC lapangan EAC Cash atau PC EAC Cash? Jawabannya kalian tidak akan datangi DC lapangan EAC Cash atau PC EAC Cash. Kenapa bisa begitu? Perlu kalian ingat ya, EAC Cash ini itu pinjol semi-legal. Apakah pinjol semi-legal itu berizin OJK? Jawabannya jelas, mereka ini berizin OJK. Tapi perlu kalian ingat, pinjol semi-legal itu memiliki dua kekurangan. Apa kekurangannya? Apa dua kekurangan tersebut? Yang pertama, pinjol semi-legal itu dilarang untuk memiliki DC lapangan. Dan yang kedua, kalau kalian Galbay, nama kalian tidak akan masuk SEK OJK. Jadi untuk PC atau DC lapangan EAC Cash ini ya, mereka tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Karena tadi mereka ini tidak mempunyai wewenang untuk memiliki DC lapangan. Nah, itu untuk resiko yang kedua tentang DC lapangan ya. Mereka ini tidak memiliki DC lapangan sama sekali. Dan kita lanjut ke resiko yang ketiga, yaitu tentang bunga denda Galbay ya. Nah, sudah dipastikan ya kalau kalian Galbay atau Galbay di pinjol EAC Cash ini ya, sudah dipastikan hutang kalian akan bengkak. Kenapa akan bengkak? Karena tadi ditambah oleh denda bunga Galbay. Nah, bunga Galbay itu sangat tinggi sekali ya. Jadi saran dari saya, kalian hindari melihat bunga denda kalian di pinjol EAC Cash ini. Kenapa kalian harus hindari? Karena nantinya kalau kalian melihat bunga denda kalian ya, saya berjamin kalian pasti ketakutan. Kenapa kalian pasti ketakutan? Karena kalian melihat hutang kalian bertambah besar. Jadi supaya hal itu tidak terjadi ya, kalian hindari melihat bunga pinjaman kalian di pinjol EAC Cash ini. Nah, itu untuk resiko yang kedua dan itu untuk tipsnya. Dan untuk resiko yang selanjutnya, apakah nama kita masuk SEK OJK? Jawabannya tidak ya.
Seperti di awal tadi sudah saya jelaskan, EAC Cash ini pinjol semi-legal, jadi nama kalian tidak akan masuk strik OJK. Nah itulah yang harus kalian ketahui, dan itulah resiko galbay atau gebay di pinjol EAC Cash ini. Sebenarnya pinjol EAC Cash ini itu salah satu pinjol legal yang enak digalbay di tahun 2024. Kenapa saya bilang pinjol EAC Cash ini salah satu pinjol yang enak digalbay? Karena yang pertama mereka tidak memiliki DC lapangan, dan yang kedua kalau kalian galbay nama kalian tidak akan masuk strik OJK. Jadi sudah jelas ya bahwa pinjol EAC Cash ini itu salah satu pinjol legal yang enak digalbay di tahun 2024 ini. Tapi perlu diingat juga ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kembali lagi ke dirikan masing-masing. Kalau keadaan kalian tidak punya uang, seperti ekonomi kalian sedang turun drastis, atau keadaan kalian tidak memungkinkan ya mau bagaimana lagi, kalian galbaykan saja, kalian nggak usah bayar. Ingat, utamakan kebutuhan keluarga kalian, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buatkan semua nasabah pinjol EAC Cash atau buatkan semua nasabah EAC Cash. Oke, saya akan galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.